Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala salim wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama dan yang paling utama mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang ada di antaranya nikmat iman, Islam dan kedua salat Islam terdekat saya karena telah membawa kita dari yang dan Bapak dosen pengampu kata ya, dan juga teman-teman yang ini kami dari kelompok saya ada Rano Piantika, saya Suci Wulandari, saya Hafinatul Khalida. Ini disebutkan dan pertama yang baik, terima kasih Teh Ade yang telah memberikan kesempatan saya. Untuk membuka Microsoft Excel, kita klik dulu pada Microsoft Excel-nya. Setelah itu kita buat. Nah, untuk membuat tabel pada Microsoft Excel, yang pertama kita membuat judul dulu. Kita di sini buat judul tabel yang akan kita buat, yaitu nilai rapor. Setelah itu kita buat datanya. Ada sana ya. Setelah itu di sini kita isi nomor. Untuk cara membuat kotak kolom pada tabel, yang pertama kita blok dulu semua di sini. Sebentar ada yang tertinggal di sini. Saya akan memasukkan jumlah, nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai rata-rata. Ini untuk persiswa. Nah, di sini juga saya akan membuat lagi untuk nilai jumlah, terus nilai yang minimal, nilai maksimal, rata-rata. Ini untuk nilai rata-rata seluruh pembelajaran. Setelah itu, di sini kita akan membuat kolom. Cara membuat kolomnya yaitu kita klik lalu blok semua kolom di sini. Setelah itu kita klik home, lalu kita klik font yang itu kolom setelah batas semua. Nah, setelah itu kita iniin dulu ya, ukuran kolomnya kita atur dulu biar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Untuk nomor kita ukur segini, terus untuk nama juga kita atur. Begitupun selanjutnya kita atur juga di sini nilai maksimal, lalu di sini kita akan edit pada
kolom nilai rapot itu kan di sini kita bisa menjadi tulisannya di tengah dan kolomnya itu dihilangkan. Caranya dengan blok. Setelah itu kita masuk ke home juga. Setelah masuk home ke perataan. Nah, di sini ada gabungan dan ketengahkan. Kita klik, lalu kita gabungkan sel. Nah, di sini kolomnya sudah hilang. Setelah itu kita rata tengahkan tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu ini juga sama. Nah, ini harusnya kolomnya ada 2 ya, karena di sini saya tadi tidak menambahkan. Kita tambahkan. Cara menambahkan satu kolom di tengah-tengah yang sudah ada datanya. Caranya blok dulu. Hanya klik di sini. Klik kanan, baru sisipkan. Nah, di sini menjadi nambah ya. Kita buat lagi seperti tadi ya. Agar kolomnya tidak terlihat, ke home, lalu ke gabung dan ketengahkan, yang gabungkan sel. Kita rata tengahkan tulisannya. Begitupun ini selanjutnya ya. Di sini saya sudah punya data juga. Nah, tapi bentar di sini. Saya akan lanjut ke data yang sudah saya buat saja ya. Nah, di sini ini data yang sudah saya buat ya. Nah, ini kan sudah jadi semua nih kolom dan saya udah edit juga semuanya. Nah, cara untuk menebalkan kolom pada tabel data di sini seperti ini, samping-sampingnya itu tebal, sedangkan dalamnya itu tipis ya. Caranya yaitu kita blok. Kita blok ke sini, lalu klik kanan saja. Setelah klik kanan ke format cell. Nah, di sini ada ini ya, nanti habis dari format cell kita ke batas. Nah, di sini kan ada ininya banyak jenisnya. Nah, di sini kita pilih yang tebal, diklik yang tebal lalu kita isi semua di sini. Akan menjadi seperti ini, tebal. Nah, cara untuk ini untuk garis 2. Nah, di sini pun harusnya garis 2 ya setelah nama. Nah, kita blok lalu klik kanan ke format cell lagi. Nah, ini untuk ini di garis 1 kita beri garis 2. Nah, tandanya kita klik di sini. Lalu oke. Di sini sudah sama ya. Begitupun selanjutnya di sini dan di sini. Nah, di sini pun sama. Ini mengosongkan kolomnya itu di blok dulu semuanya, lalu kita ke home dan ke ini. Nah, kegabung dan ketengahkan ataupun bisa di merge dan center ya. Setelah itu, kita tadi udah ya ini, terus kita mau untuk judul. Untuk judul kita akan tebalkan ya tulisannya. Blok, bisa ke beranda, lalu font, tebalkan. Bisa juga langsung CTRL-B saja, itu langsung tebal. Nah, setelah itu untuk pewarnaan pada kolom. Pewarnaan pada kolom sama, kita blok dulu semuanya. Nah, yang akan kita warnai, misalkan judul saja, lalu kita masuk ke sini. Ke beranda, ke font, lalu pilih warna. Nah, di sini akan misalkan warna apa saja akan berubah ya. Karena kita udah ini warnanya biru muda saja. Terus begitupun yang ini kita blok, lalu CTRL-B untuk menebalkan. Seperti ini ya, ini sudah jadi semua datanya. Selanjutnya, karena di Microsoft Excel atau di table itu kan suka ada
penjumlahan rumus ya. Rumus untuk penjumlahan minimal, maksimal, dan rata-rata itu nilainya biasanya suka ada. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Inka kepada Teh Inka. Saya persilahkan. Terima kasih Teh Suci atas waktunya dan terima kasih atas pemaparan materi tentang pembuatan tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus jumlah minimal, maksimal, dan rata. Oke, kita bahas dulu di tabel sebelah kanan ini kan ada jumlah minimal, maksimal, dan rata-rata. Nah, ini tuh untuk menentukan nilai dari setiap siswanya di semua pelajaran. Di misalnya, Suci nilai tema 1, tema 2 sampai dengan bahasa Sunda ini tuh bisa menjadi satu jumlah, satu minimal, maksimal, dan rata-rata, begitupun seterusnya. Nah, dengan yang di bawah ini tuh untuk menjumlahkan nilai dari semua pelajarannya. Begitupun jumlah, minimal, maksimal, dan rata-ratanya. Oke, kita langsung bahas rumus jumlah. Kita klik sama dengan, kemudian kita tulis sum, kemudian kita ketik, buka kurung. Nah, kita blok dari tema 1 ini sampai dengan bahasa Sunda. Setelah itu, kita klik enter. Nah, segitu untuk mempersingkat waktu. Kita klik ke bawah untuk mempersingkat waktu ya untuk hasilnya. Nah, kemudian hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Dari jumlah suci, nopi, sampai dengan akal. Nah, gimana nih dengan rumus minimalnya? Rumus minimalnya sama, kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis min. Kemudian kita klik buka kurung, dan kita blok lagi dari tema 1 sampai dengan bahasa Sunda. Oke, nah nilainya itu adalah 80. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita klik lagi, kemudian kita tekan ke bawah, maka hasilnya akan keluar dengan sendiri. Bagaimana dengan nilai maksimalnya? Sama, kita klik sama dengan, kemudian max, kita klik buka kurung, kita blok lagi nih dari tema 1 sampai dengan bahasa Sunda. Kemudian kita klik sama dengan hasil minimal. Untuk mempersingkat waktu, kita klik, kemudian kita tekan ke bawah. Untuk nilai rata-ratanya, rumusnya itu adalah sama dengan, kemudian kita tulis average, kemudian kita klik buka kurung, kemudian kita klik lagi dari tema 1 sampai dengan bahasa Sundanya. Nilainya akan keluar, kemudian sama kita akan klik 2, kemudian tekan ke bawah. Nah, itu rumus dari jumlah nilai minimal, maksimal, dan rata-rata. Jadi, jumlah ini, minimal sama maksimal sama rata-rata ini sudah otomatis itu dengan rumus yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus yang ada di bawah kolom ini. Nah, ini tuh untuk menentukan jumlah dari semua mata pelajarannya. Dari tema 1 jumlahnya berapa, dan seterusnya. Rumusnya sama nih kayak yang tadi, sum, kemudian buka kurung, ada Bang Wawan? Kemudian klik semua ke bawah, dan hasilnya akan keluar. Nah, kita tarik nih ke samping untuk mengetahui nilai dari semua mata pelajaran dengan otomatis. Minimal, nah rumusnya itu sama kayak tadi, min, kemudian kurung buka, kemudian kita blok dari tema 1 semuanya, hasilnya akan keluar, kita tekan lagi, kemudian kita geser ke samping, dan nilainya akan keluar secara otomatis. Selanjutnya, maksimal. Begitupun maksimal sama ya teman-teman, kayak yang tadi sudah kita bahas, max, kemudian kita klik kurung buka, kemudian kita blok lagi, dan hasilnya akan keluar. Tarik lagi ke samping, dan hasilnya akan keluar secara otomatis. Begitupun dengan rata-rata, sama rumusnya seperti tadi ya teman-teman. Average, kemudian klik kurung buka, kita blok lagi.
Hasilnya sudah keluar, kita tarik lagi ke samping, dan nilainya akan sama.